Halo, selamat pagi Sobat Bara. Kali ini aku lagi ada di Posyandu RW 11, Pasir Kaliki, Cimahi. Yuk kita lihat ke dalam apa aja kegiatannya. Halo, kali ini kita di Posyandu Rosella. Kita akan berbincang dengan Ketua PPK RW 11. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Yuni Damayanti. Kebetulan saya di sini ketua PKK RW 11-nya yang membawahi juga di bawah Posyandu dan Posbindu Rosella RW 11. Kalau boleh tahu kegiatan Posyandu dan Poswindu ini diadakan sebulan atau seminggu berapa kali ya Ibu? Kegiatan ini kita sebulan sekali, biasanya di minggu pertama setiap bulannya. Tujuannya untuk apa ya Ibu? Nah, tujuannya kita ini untuk penimbangan balita. Kalau yang posyandu itu untuk para balita ya, juga ibu hamil, itu kita pemeriksaannya ada di posyandu. Nanti di posbindu Rosellanya itu adalah pemeriksaan lansia. Jadi setiap bulan agar terkontrol dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, atau tensi tekanan darahnya. Baik. Biasanya itu kalau misalkan ada kendala tumbuh kembangnya nih terganggu atau tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan standar, itu biasanya dirujuknya kemana ya Ibu? Kita dirujuknya ke puskesmas. Kebetulan setiap ada kegiatan posyandu dan posbindu itu ada pendamping dari puskesmas. Di situ ada ibu bidan juga di posyandu, di situ juga ada ibu bidan Krisna. Menurut Ibu, kenapa sih kita tuh harus jika kita sedang hamil atau memiliki balita, kenapa kita harus wajib mengunjungi posyandu gitu? Atau kita ketika ada lansia, kenapa kita wajib cek ke poswindu gitu, Bu? Karena kita di posyandu dan posbindu ini adalah fasilitas setiap RW ya. Jadi mungkin bisa juga ke puskesmas, tapi karena di sini di per wilayah gitu ada posyandu dan posbindu supaya lebih mengetahui tentang namanya tentang kesehatan warga-warganya lebih terkontrol. Jadi kalau misalnya ibu ini pusing, datang dulu ke posbindu, mereka bisa dirujuk langsung ke puskesmas. Atau kita juga lebih tahu balita-balita misalnya yang kurang gizi, kan sekarang lagi tentang stunting ya kita tuh. Nah, stunting di kita itu kan setiap bulannya misalnya anak ini tinggi badannya nambah enggak sih? Nah, itu nanti misalnya kok enggak? Coba kita lihat pola makannya gitu kan. Atau misalnya kalau yang nambah, wah berarti pola makan anak itu sudah bergizinya sudah baik seperti itu. Harapan Ibu ke depannya untuk Posyandu Rosella? Harapan saya semua warga di RW 11 ini semuanya sehat. Stuntingnya 0%. Lansianya juga walaupun kita sudah lansia, tapi mereka tetap sehat, terjaga dari ada penyakit yang disebut PTM ya, penyakit tidak menular, tapi itu sangat mematikan seperti diabetes, darah tinggi, stroke, itu jantung, itu yang kita jaga di posbindu ini supaya tahu warga-warga kita tetap sehat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama, senang bisa ketemu dengan Bara ya ini ya. Bara, ya. Bara semakin sukses ya, jaya terus. Dah. Halo, kali ini kita lagi dengan ibu-ibu posyandu dari Posyandu Rosella. Kita kenalan satu-satu yuk. Oh ya, saya kebetulan di sini menduduki Ketua Posyandu. Nama saya Nunung Sunarti. Halo, selamat pagi. Nama saya Ibu Lili Suryani. Saya sebagai anggota Posyandu. Halo, saya Nisa Rahayu sebagai pengganti kader yang nggak ada. Saya Siti Fatma yang dulu
bukan dulu ya, yang lalu mungkin ya saya menjadi ketua. Nah, sekarang saya sebetulnya udah kaderisasi kepada beliau-beliau, tapi karena banyak yang tidak hadir, jadi ya mau tidak mau jadi relawan. Sekarang kita juga ibu emak-emak yang menyibukkan diri. Oke. Saya Yuyun Cahyati, bagian penimbangan dari kader Rosella. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Kang Aep. Supaya anak-anak balita kita semakin sehat. Amin. Atur Terima nuhun. kasih. Mana saya ibu. Pelarian kemana sih ibu? Saya relawan. Ya enggak pada banyak yang kepada datang, jadi saya mencoba untuk membantu. Oke. Kita ada wawancara sedikit ya. Biasanya kendala yang terjadi di puskesmas ini, iya, maaf. Oke, ulangi. Kita wawancara sedikit. Biasanya kendala yang terjadi di posyandu ini apa sih, Bu? Kendalanya untuk penimbangan balita itu kadang-kadang ibunya kita udah kasih tahu sebelumnya 2 hari yang lalu juga susah untuk hadir di posyandu. Makanya kadang udah diteleponin satu-satu juga anaknya kadang tidur, kadang ada yang sakit juga. Jadi memang nggak 100% yang hadir ke posyandu itu. Tapi kita ada target sweeping karena laporan mah harus tetap 100% masuk ke puskesmas. Jadi ada nanti setelah ini ada sweeping. Gitu. Dari jumlah balita yang ada di RW 11 biasanya yang datangnya itu berapa persen? Atau berapa banyak jumlah balita? Sasaran untuk bulan ini ada 36 balita. Ini baru datang kebetulan 24. Soalnya ini kebetulan ada yang hajatan juga, jadi ibu-ibunya pada ikut ke hajatan, jadi nggak pada hadir juga gitu. Kendalanya gitu. 85% tuh dia hadir, 85% hadir. 1-2 orang aja yang nggak hadir. Karena jumlah stunting di Indonesia ini cukup tinggi, untuk RW 11 sendiri itu ada nggak sih balita yang ya terkena stunting atau tumbuh kembangnya kurang? Ya. Di sini tuh kemarin cuma 1-2 orang aja, tapi memang itu dari dari gen orang tua juga dilihat. Karena si faktor orang tuanya tuh memang kecil badannya juga. Tapi anaknya mah sebenarnya sehat, cuma memang ketinggi badan belum memadai. Tapi memang tidak diinikan. Ya memang kalau di posyandu ditekankan katanya itu stunting. Tapi kalau lihat bibitnya memang sebenarnya bisa diatasi gitu. Mungkin dengan semoga aja gitu, dengan perbaikan gizi mungkin ya. Harusnya memang dari sedini mungkin di dalam kandungan itu memang kita harus bisa memperbaiki gizi supaya lebih baik lagi gitu. Untuk programnya sendiri mengatasi hal tersebut apa sih yang dilakukan Posyandu Rosella? Untuk program stunting ini untuk mengurangi angka stunting semakin tinggi, kita berusaha untuk memantau para balita agar kesehatannya terpantau dan kita memberikan PMT. Cuma yaitu dari segi PMT itu kita memang kekurangan dana gitu. Bisa saya tambahkan. Memang ini stunting ini memang ada, tapi itu kan untuk balita atau untuk yang hamil, untuk stunting. Ya. Jadi begini, mungkin kalau kita sebutkan stunting itu nggak bisa dalam 1 bulan terus naik. Jadi memang harus setiap hari, karena memang sekarang nih ada program dari puskesmas selama 3 bulan berturut-turut itu dicobakan dibuat makanannya yang sama untuk para balita yang stunting itu. Memang ya kalau dulu kalau menyerahkan sekali kepada posyandu jelas nggak memungkinkan karena harus terpantau tiap hari dimakannya. Nggak bisa kalau cuma sebulan sekali dikasih PMT oleh kita posyandu, itu nggak akan mungkin stunting itu hilang. Tapi kita cobakan dengan 3 bulan berturut-turut dari program dari puskesmasnya. Mudah-mudahan nanti kita lihat hasilnya seperti apa, karena ini udah berjalan
2 bulan mungkin ya, 2 bulan ini, 2 bulan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti hasilnya kita bisa lihat apakah itu memang akan berhasil atau tidak. Ya, soalnya memang gen keturunan juga sangat besar sekali. Udah ibu bapaknya kecil-kecil, suruh tinggi itu susah ya. Ya mungkin gitu, mungkin itu yang bisa ditambahkan saya. Mungkin kita cukupkan saja ibu-ibu untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Kita dadah bareng ya. Amin.